Perhatikan bagaimana Allah mengupgrade segala perkara dalam kehidupan. Ikan sama. Dulu pelihara ikan mas, ikan apa. Itu dulu susah. Karena semuanya breedingnya dengan manual. Oh sekarang dengan kultur jaringan. Dari kulitnya saja nila bisa dijadikan jutaan bibit nila hari ini. Inilah karena upgrade. Ya. Maka sesungguhnya setiap hari Allah mengajarkan kepada kita, diperlihatkan oleh Allah kepada kita tentang makhluk-makhluk yang terus berkembang. Hari ini yang Abah sedih, kenapa Abah harus sampaikan? Karena Abah berapa tahun yang lalu ke Cina. Itu sekarang yang melayani di hotel itu, yang memberikan makan, yang memberikan ini adalah udah robot. Terus kalian kalau seandainya tidak mengupgrade diri kalian, terus bagaimana akan hidup 10 tahun akan datang? Sekarang guru akan diganti dengan AI. Nanti itu akan diganti dengan AI. Karena manusia sudah tidak berguna. Manusia tidak mau mengupgrade dirinya. Sahabat, siapa yang mau bayar gajimu nanti? Kalau seandainya kerjamu itu sudah nggak produktif. Dan tidak hasil. Sekarang lihat industri mobil di Korea. Abah lihat di Jepang. Sudah robot semuanya kerjanya. Terus kalian tidak mau berubah. Inilah yang Abah sampaikan. Kenapa periode ini Tuhan akan mengganti manusia? Karena manusia itu bukan tadi yang tertidur. Itu yang tertidur itu jasad. Sholatnya pun tidur. Umrohnya juga tidur. Tahajudnya juga tidur. Duhanya juga tidur. Maka tidak ada hasil apa-apa. Akhirnya tidak mengerti hakikat kehidupan ini sendiri. Tadi semua. Ya. Inilah yang sekarang Abah ingin bangkitkan kesadaran itu. Bukan sedang merubah syariat. Tapi justru syariat yang berhakikat, yang tersambung. Kamu ngerti, bertemu dengan Tuhan yang wujud. Tuhan yang wujud. Tapi tidak menyembah Tuhan yang wujud itu, yang dohir itu. Dia ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang bisa mengupgrade kesadaran dirimu. Ya. Sahabat, dalam komputer, dalam HP. Lihat. Kata Abah juga, HP ini sudah 10 kali reinkarnasi. Tadi semua. Kenapa? Bukan berarti jelek. Karena zaman tidak mendukung. Dulu adalah simen dengan batu bata yang besar. Kemudian baru berapa tahun muncul yang lebih bagus. Muncul Sony Ericsson. Muncul Motorola. Muncul BlackBerry. Nah, nanti muncullah Android. Mulailah tipis tuh. Lihat kalian sekarang di mana tuh kamera-kamera puji film. Kodak, Ricoh, sekarang punah. Karena dia tidak mengupgrade. Digantilah sekarang dengan bernama handphone. Gara-gara handphone bubar wartel. Gara-gara handphone bubar tuh Ricoh, Puji. Apa nggak menyaksikan? Lihat. Mobilmu yang dulu kijang kotak sekarang sudah Innova Zenith. Mobilmu yang dulu L300 sekarang sudah berubah jadi Pajero. Keretamu yang gujes. Gujes. Ngebul gujes. Sekarang udah ganti kereta listrik. Yang naiknya masih on. Yang naiknya tidak pernah berubah. Yang naiknya tidak mau mengupgrade. Dengan khayal nanti di sono di surga. Kepalamu empuk. Inilah yang Abah tidak mau orang Islam ditipu habis oleh mereka. Percayalah. Sampai Abah berani menjamin neraka. Menjamin sisa kuburmu. Karena itu tidak ada. Neraka itu pada saat sekarang. Di kehidupan ini. Neraka itu di kehidupan ini. Pada saat engkau tidak mengupgrade dirimu.
kau masuk neraka. Tuhan Abdul Qadir dalam surah Asyura sudah ngomong 400 tahun yang lalu. Jannatul Ma'wa itu di sini. Jannatul Naim juga di sini. Jannatul Firdaus juga di sini. Jannatul Qurba juga di sini. Kemudian karena mereka yang menguasai percetakan. Coba kalian sadari. Sekarang Abah. Bahkan saya lihat. Para ulama pun akhirnya bingung. Sampai Nabi Muhammad sekarang mendebatkan sholat pun. Bagaimana sholatnya Muhammad? Imam Ja'far As-Shadiq membuat rancangan sholat. Akhirnya mereka pun dalam rancangan sholat itu adalah bagaimana mereka ya dalam rancangan sholat itu dia sudah dirubah-rubah ya. Sehingga benarkah sholatmu hari ini? Apakah benar sholat itu seperti itu? Apa benar yang kata Nabi Sallu kama ra'aitumuni usolli itu? Benarkah itu yang disebut sholat? Benarkah haji itu pergi ke sana? Ke Arab Saudi? Nah, ini semua. Ya. Sekarang katakanlah masih benar ke Arab Saudi. Lihat. Apakah dulu Muhammad itu pakai onta? Lu pakai onta apa naik pesawat hari ini? Pada saat kau pergi haji naik onta. Kenapa kata pesawat itu lu sendiri gak haji-haji? Tadi semua. Ngomongin buruk. Juga masih gak sadar-sadar. Itulah kenapa kita disuruh berpikir. Allah menyuruh kita. Tuhan Syekh Abdul Qadir. Baginda Nabi. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Karena berpikir itu penting. Maka sampai Nabi bersabda. Membuat berpikir satu yang salah. Dapat satu. Berpikir yang benar kau dapat dua. Justru kita seolah ditakuti. Nah sekarang Abah sudah buka sejarah. Ternyata hebatnya Eropa. Karena buku-buku Nusantara. Sahabat. Coba kalian pahami. Dari mulai 611 Masehi. Ya. Kapan Portugis datang. Di mana dia mendarat. Di Goa. Apa namanya. Semua ya. Sampai nanti 16 sekian. Ada perlawanan Patimura. Di Ambon. Ada perlawanan Hasanuddin di Makassar. Ada perlawanan daripada Panglima Polim, Tengku Umar, Tengku Cek di Tiro. Ada pengalaman adalah termasuk Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau. Ya. Ada perlawanan. Karena saat itu kita betul-betul diserang. Kerajaan ada kemudian teknologinya, kekayaannya dibawa ke sana semua. Coba tanya di Leiden Belanda itu berapa buku Nusantara. Coba tanya di Harvard University itu, ya, di Wisconsin itu, ya, di universitas besar ada di Buckingham, ada di Inggris itu, ya. Ada sebuah universitas yang besar di sana meninggalkan buku. Nah, Abah minta kepada Menteri Kebudayaan sekarang, Pak Fadli John, tadi semua. Ya coba telusurilah kitab-kitab kita. Tulisan-tulisan empuk-empuk kita yang luar biasa. Bagaimana adalah manusia. Sekarang Abah buka sedikit. Kenapa manusia itu kehilangan kesadaran. Memang sudah diprogram. On program. On purpose. Ya. Maka itulah kenapa hari ini tempat pertarungan itu di tempat yang sama. Yang disebut dengan Palestina. Ya. Kristen mengakuinya. Yahudi mengakuinya. Islam mengakuinya. Bayangkan satu titik diadu bertiga. Karena kita memang diadu oleh Zionis. Sahabat. Pahami. Kenapa Arab Saudi itu berdiri. Siapa sekarang yang memimpin itu. Kenapa Arab Saudi sekarang malah membantu Amerika dan Israel. Pahami, ya. Maka inilah hari ini sebenarnya marilah kita mengupgrade. Jangan kita tiap hari dipermalukan, ya. Sekarang dengan sayuran-sayuran itu sahabat, sayuran pun sebetulnya ngenyek sama kita. Hei manusia yang makan tidak mau mengupgrade. Dulu kangkung itu nggak ada yang namanya kangkung darat, kangkung ini nggak ada. Kangkung itu nggak ada di tanam sekarang. Kangkung apa? Caicim sudah berubah. Coba lihat.
Dapurmu itu. Bawang sudah di-upgrade. Tadi semua makin gede sekarang. Ya. Coba manusianya nggak mau berubah-ubah. Ya. Inilah sebetulnya yang dulu Allah bicara para malaikat dan iblis waktu Allah ingin menjadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka berontak. Jangan ya Allah. Tuh. Ternyata hari ini Adam yang sudah di-upgrade dari volume otak 880 juga sama hari ini nggak dipakai lagi. Pada dulu di awal itu dipakai. Muncullah ulama-ulama hebat. Tadi semua. Ya. Ulama-ulama datang dari Islam. Tapi sekarang kembali lagi Islam jadi jongos. Tak ada penemuan yang datang dari Islam hari ini. Ya. Malah kita diadu domba dengan atas nama Sunni dan Syiah. Kita disuruhnya. Orang hebat kayak Khomeini dipitnah. Nah itulah. Oleh orang-orang Wahabi. Karena orang Wahabi itu adalah Arab Saudi. Ya dia juga. Cuma nggak sadar dia itu ditipu. Wahabi ditipu. Ba'alwi ditipu. Semuanya. Sesungguhnya adalah yang terjadi hari ini adalah ibadah yang kita lakukan ini adalah tipuan. Abah kasih tahu. Ya. Inilah tipuan. Maka lihat gen-gen Z kalian akan membuktikan. Nah, pada saat kita sedang asyik ditipu. Dunia berkembang teknologi sudah mulai AI. Yang bekerja ganti dengan robot. Yang bekerja ganti dengan AI. Dan AI ini akan masih berkembang sampai tahun ke depan. Karena perkembangan dunia ini belum sampai pada puncak teknologi. Ya. Tapi sesuatu yang tidak menyesuaikan, maka terjadi seleksi. Contoh kayak sekarang seleksi alam. Hilangnya telegram. Dulu orang ngirim berita lewat telegram. Hilangnya dulu itu adalah pager. Dulu kantor-kantor pager di mana sekarang hilang. Itu sebetulnya Allah sedang mengajar. Hei manusia, kamu yang seperti itu tidak mau berubah akan hilang satu saat. Akan hilang. Dan hari ini tanda-tanda kehilangan itu sudah mulai muncul sahabat. Hari ini sudah melihat tanda-tanda kehancuran kepada orang-orang yang tidak mau mengupgrade dirinya akan ketinggalan. Mulai kesulitan pekerjaan. Kesulitan ekonomi. Hilangnya keyakinan. Ibadah tak berdampak. Sholat tidak berdampak. Karena sholat yang dilakukan adalah, coba kamu cek lagi. Betulkah Nabi Muhammad sholat seperti itu? Tuh. Coba kamu lihat bagaimana mereka ilmu itu dari Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat, para tabi'in. Mulailah kamu lihat generasi Imam Mujtahid itu. Bagaimana mereka berilmu dalam bab sholat, bab munakahat, jinayat, dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Syafi'i dalam wudhu. Bagaimana pandangan Maliki di antara 4 imam itu. Kemudian mereka punya murid-murid yang kemudian juga mereka adalah kalian coba pelajari. Ya. Sampai akhirnya antara kitab Bajuri dan kitab Jainuddin Al-Malibari Fathul Mu'in. Wah, mulai menjauh tuh. Karena Bajuri termasuk ulama yang punya kesadarannya mulai naik. Kata dia, kata siapa tidak boleh masuk ke dalam masjid selama masih ada bikin softtek. Kata siapa anak kecil tidak boleh masuk ke masjid, kata Bajuri dalam kitab Bajuri, selama tidak netes. Ya. Disitulah juga landasan kenapa Imam Jainuddin Al-Malibari itu tobat menulis kitab Fathul Mu'in. Sampai dia ditulis dalam kitab Salamul Fudola yang kemudian sarahnya dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba kalian tuh pelajari bagaimana mereka itu berkembang. Termasuk Ghazali. Di penghujungnya Ghazali juga tobat. Maka sejak menulis Ihya itu beliau tidak mau lagi menulis kitab. Setelah bertemu dengan tadi tersambung dengan guru rohani. Ujung-ujungnya Ghazali pun mencari guru rohani. Karena saat ditambah ilmu nggak sadar dia menjadi hujatul Islam. Seolah-olah sayalah. Ini. Jadi ilmu itu serba salah ditambah jadi barsiso. Kalau nggak sadar pada Tuhan. Dari harta juga serba salah ditambah harta. Jadi korun dan salabah kalau tidak tersambung dengan Tuhan. Demikian pula dikasih jabatan pun dia jadi salah pada saat tidak tersambung dengan Tuhan. Dia Fir'aun. Maka hari ini yang Abah ingin ajak pada panjenengan semua adalah ayo
sambungkan pada dia, kembalilah. Maka Allah mengatakan, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi sahabat, Allah sendiri mengupgrade. Semuanya di-upgrade oleh Allah. Lihat, saksikan oleh kalian. Apa yang tidak di-upgrade? Tas kerjamu di-upgrade. Bentuk grender rumahmu di-upgrade. Coba lihat orang-orang rumah tahun 60. Bandingkan dengan rumahmu hari ini. Kuncinya saja. Katelmu, hei ibu-ibu. Itu pun udah di-upgrade. Kompormu udah di-upgrade. Terus kayu bakar. Coba. Hei manusia, hei men. Wake up. Bangun dari tidur. Kalau tidak, 2045 yang tidak mengupgrade dirinya akan punah. Tidak ketemu pekerjaan. Bagaimana mau ketemu pekerjaan? Pada saat pekerjaan sudah digital. Semua digunakan dengan digital. Tadi semua. Ya. Ini yang harus dibangkitkan oleh kita. Dan kita dibikin dinina bobokan dengan judul surga. Dan orang ada ibadahnya hanya ke surga. Itu kisah yang dibuat. Di Qur'annya tidak ada. Quran hanya mengatakan jannah dan nar. Nar itu bukan neraka. Ingat itu. Ya. Karena ini cara belajar Al-Quran yang tidak dipahami sebetulnya. Ya. Inilah sahabat. Maka pada sore hari ini Abah ingin mengajak pada panjenengan semua. Ayo bangkit dari tidur. Ayo mi'raj. Itulah kisah Nabi Muhammad mi'raj sampai Sidroh Al-Muntaha itu. Sampai kita ketemu kesadaran. Bangun dari tidur. Dan Allah mengatakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Ya. Bahkan kalau kalian ngerti bahasa pun di-upgrade. Bahasa manusia pertama ada Sangkara Nirwana. Adalah bahasanya Adam. Yang ada di Jawa Barat. Naiklah kepada bahasa Palawa. Naiklah kepada bahasa Sang Sekerta. San itu panon matahari. Bahasa Tuhan. Dia tersambung bahasanya. San Sekerta. Tuh. Naiklah kepada bahasa Persia. Maka inilah kenapa Iran hebat. Dan Allah surat Muhammad 36 sudah mengatakan. Hanya mereka nanti akan berjuang. Tadi semua malah dipitnah oleh orang Wahabi. Orang hebat kayak Khomeini. Karena kalian selalu begitu. Sama si UAS. Nggak ada bedanya. Tadi semua. Ya. Karena kamu tuh nggak ngerti siapa Tuhan itu UAS. Tadi semua. Ya. Bagaimana mungkin? Karena kita tuh harus ngerti. Mereka itu diadu domba UAS. Kok tadi saya lihat videonya UAS. Apa tidak mungkin Syiah dan Sunni bersatu? Apa benar Sunnimu itu udah benar belum? Sunni dan Syiah itu diadu oleh Zionis UAS. Pahami itu. Betul hari ini karena ditipu. Hari pertama Rasulullah wafat, Sa'ad bin Ubadah mengadukan. Sehingga terjadilah dua kelompok. Mereka hanya membenci Abu Bakar itu karena ditipu. Ingat itu. Mereka membenci Abu Bakar. Tapi kan tidak semua Sunni. Maka kata Abah, udahlah. Maka segala perkara yang tidak kembali kepada wahada yuwahidu tauhidan tidak akan beres. Jadi semua. Ya. Maka Abah ingin mengajak sekarang ini menyatukan semuanya. Hei Yahudi, Nasrani. Hei Hindu, hei Buddha, hei Kapitayan, hei Kejawen, hei apapun. Kembalilah innama ilahukum ilahu wahid. Kembalilah pada Allah. Dan kita kalau mau selamat dari itu, marilah kita lihat persamaannya makhluk ini, bukan perbedaannya. Karena kalau bicara tentang ilmu, semuanya sudah diacak-acak. Yang selamat adalah kembali wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan pada tauhid dengan misi Abdullu makul tu'ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah. Ya. Karena kalau kalian sudah mengerti ternyata tidak ada af'al makhluk kecuali af'al dalam. Nah, kalau sudah gitu aman kalian. Ya. Sebelum bumi ini digulung, karena kalian akan lihat langit digulung, maka marilah tauhidkan sekarang.
Bagaimana cara mentauhidkan? Senajis apapun manusia yang kau lihat, lihatlah adanya, wujudnya. Tuh. Senajis apapun makhluk, lihatlah hidupnya. Maka kau akan melihat Allah. Dan itulah tujuan Tuhan. Membuat segalanya, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tadi semua. Maka untuk membaca doa membutuhkan ilmu. Syu'aul basyirah. Syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Tuh. Akal yang bercahaya tidak lagi akan memilih Sunni Syiah. Apakah Sunni Rafidah apa? Gak peduli. Anjing babi aja gak peduli. Kalau sudah tauhid. Karena aku hanya melihat dia yang menciptakannya. Bodoh amat dengan perbuatannya. Karena pada saat kau kembali pada perbuatannya, tidak, kamu pun belum tentu benar. Kita pun belum tentu benar. Kita akan terus saling menyalahkan. Maka hari ini kata Abah, ayo, itulah tauhid mengajarkan suhudul kasroh bil wahdah. Tapi buat kepada Kang Uas yang tadi saya lihat, tidak mungkin kita ini. Kalau saya tidak begitu melihatnya, Was. Saya tidak begitu melihat, saya melihat Allahnya. Adakah fi'il yang bukan fi'il Allah di dunia ini? Udahlah, maka Allah mengatakan, unduru mada fis samawati wal ard. Lihat yang sebaliknya. Seburuk-buruknya rahwana. Lihatlah dalangnya. Tuh, maka kau selamat. Tadi semua. Tapi kau terjebak pada salahnya si rahwana. Musyriklah kau. Inilah maka kenapa sesungguhnya misi dari awal dunia ini adalah tauhid. Maka Nabi Muhammad bersabda, Abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kita diajak kembali kepada la ilaha illallah. Artinya apa? Mentauhidkan Tuhan. Walaupun warna-warni Syiah dan Sunni hari ini. Maka saya melihat spirit yang luar biasa dari Syiah. Apa? Karena rasa cintanya pada Hasan dan Husain sebetulnya. Apapun tata cara mereka. Itu urusan mereka. Tapi kalau kita ingin memandang dengan baik. Dan itulah maka bagi saya, bagi Abah. Jangankan Syiah, jangankan bahkan Yahudi. Termasuk Netanyahu. Saya lihat Netanyahu yang di sebaliknya. Pada saat Netanyahu itu adalah dia sudah keluar hidup. Apakah dia bisa jahat? Kalam siapa yang keluar dari mulut Netanyahu itu? Kalau kita mau selamat. Kecuali kita Tuhannya banyak. Oh, Netanyahu punya Tuhan lain. Oh, Khomeini punya Tuhan yang lain. Oh, Kristen punya Tuhan yang lain. Itulah yang syirik hari ini. Ya. Tetapi sebetulnya kalau kita pandang secara tauhid segalanya. Karena nggak ada pilihan hari ini. Bahkan termasuk Syiah dan Sunni adalah akibat hari pertama. Nabi Muhammad nggak dikuburkan 3 hari. Gara-gara Sa'ad bin Ubadah itu ada yang membisikkan. Sama saja nanti. Kenapa Syiah juga membenci Abu Bakar? Tadi kan awalnya. Gara-gara Sa'ad bin Ubadah. Sehingga Ali dan Fatimah udah siap-siap pedang. Waktu 3 hari Abu Bakar dan Umar datang ke tempat takjiah. Jadi tolong Bang Uas. Jadi sekali lagi. Jangan mengkerucutkan kepada kesitunya. Tapi pahami tentang kita ini adalah sebuah kelompok yang sudah ditimpu elit global ini. Tapi elit global ini pun. Nah. Kalau begitu kita kalau masih takut dengan elit global. Berarti sebetulnya ada Tuhan yang lain yang kau takuti. Inilah cara dia. Maka kata wa mal hayatud dunya illa laibun walahbun wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Emang tipuan semuanya. Tipuan. Dan kita harus lulus dari tipuan dalam wujud apapun. Bukankah banyak kisah yang diceritakan kepada kita, pelacur yang melihat anjing melihat Allah selamat. Tapi ulama yang mau pergi haji melihat anjing adalah anjing celaka. Nah inilah kalau pandanganmu salah kepada Netanyahu, Khomeini, kepada siapapun. Maka kau berarti belum paham tentang tujuan hidup ini sendiri.
bagaimana Tuhan ingin ditauhidkan dari awal. Makanya tadi syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adam bil wujudi. Tidak adanya wujud diri kita, tidak adanya wujud mereka. Ingat, sesungguhnya jangan tertipu kepada yang maujud. Segala yang maujud adalah bukti dia yang wujud. Maka tadi pada saat membenci satupun malik Allah di dunia ini, sebetulnya yang kau benci adalah dia penciptanya. Dia tidak berpisah dengan apapun karena kehidupan ini. Maka dikatakan oleh Syai'illah, al-aqwanu dohiruha girratun. Akuan ini adalah dohirnya tipuan. Wabatinuha ibratun. Kita harus ambil, batinnya adalah ibroh, pelajaran kepada kita. Dan cocok dengan ayat Al-Quran, unduru madapis samawati wal ard. Lihatlah, di sebalik pergerakan wayang ini, sebetulnya ada dalang. Tuh. Kalau mau selamat kita, ya. Tapi kalau mau kepikir ya sudah, berarti kalian terjebak pada kulit luarnya. Dan Allah sudah ingatkan tentang kulit luar, maka kulit luar harus di-upgrade. Maka inilah akibat tidak di-upgrade. Maka ulama-ulama yang kurang paham akhirnya terjebaklah dari perbedaan bentuk dan warna. Semuanya yang ada, yang nampak di dunia ini hanyalah sarung golok untuk bersembunyi dirinya pada sifat jalalnya, pada sifat koharnya, pada sifat jamalnya, pada sifat kamalnya. Nah, kalau tidak dibawa ke situ akhirnya, maka dunia ini akan terus chaos. Ya. Saling membenci akan berjalan terus. Dan akhirnya keluarlah daripada tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah ingin dia wujud. Soburnya, sabarnya ingin wujud, maka ciptakanlah manusia. Dikasihnya manusia itu masalah. Pada saat manusia itu sabar, wujudlah. Tuh. Maka wa'allamal Adam asma'akulah. Pada Adam mendohirkan bagaimana asmaul husna. Pada saat dikasih masalah, lahirlah sifat sabar dia. Maka disinilah kita harus memandang syariat dan hakikat. Secara syariat kita berjuang melawan kebatilan. Tapi hakikatnya harus mampu melihat dalam. Nah, itu. Ya, maka orang-orang yang masih di lapisan luar, itulah kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia menyembah Tuhan di pinggir. Ya sudah, kalau di pinggir adalah kulit. Maka pada saat di kulit kelapa hijau, kelapa kuning, kelapa coklat, berantemlah kata dia, aku yang paling baik. Akibat dia menyembahnya kulit. Ya, coba masuk ke dalam. Masuk ke dalam batok. Tapi jangan berhenti di batok, itulah torikot. Masuklah ke dalam, ketemu daging kelapa. Masuk lagi ke dalam, ketemu minyak keletiknya. Akhirnya kamu akan memandang. Ternyata kelapa kuning, hijau, merah kuning akan masuk hanya satu minyak di dalamnya. Inilah pelajaran yang harus kita pahami dalam kehidupan. Maka kita adalah di Ramadan ini adalah kita harus mengupgrade. Maka dalam kisah-kisah Ramadan dikisahkan tentang saumnya ulat yang menjadi kupu-kupu. Sama. Sebetulnya kalau Abah menyaksikan semua ini, Allah sedang lihat rambutan sahabat. Buah rambutan dulu kecut-kecut. Wah, sekarang biji rambutannya sudah kecil. Mangga lihat sekarang. Alpukat aja di upgrade. Alpukatnya buahnya tebel. Bijinya kecil. Dagingnya gurih. Dan tidak pahit. Alpukat yang kita makan mengupgrade. Dan alpukat itu ngomong, hei manusia yang makan, lu di-upgrade belum? Pada saat kita makan durian, kata durian, hei manusia yang makan, ketemu sangking. Lu sadar nggak? Kenapa lu murah? Kenapa lu murah? Karena lu tuh masih otaknya, masih durian yang dulu. Lihat gua nih sekarang, mahal. Maka itulah tentang berjanji anta Samsun, anta Badrun, itu tentang mengupgrade, menghidupkan. Anta Samsun, anta Badun, anta Nurun, poko nuri, anta Iksirun wagoli. Nah, Iksirun wagoli itu Allah sedang ada ulama mengajarkan iksir itu pohon surga yang mahal. Ya, pada saat sudah mahal maka tadi
Abah saya tuh sekarang kalau mau kerja nih, tahun 2005 saya ditawarin gaji adalah 300 juta tahun 2005 dan saya tolak. Dan diberikan karena waktu itu saya berhenti kerja 85 juta. Saya tinggalkan kerja. Setelah mengupgrade kesadaran. Karena saya tahu yang memberikan rezeki itu Allah. Akhirnya manusia. Betul lah kata Imam Ghazali. Ada rezeki madmun, ada rezeki ma'sum, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Nah sekarang manusia itu senang dengan rezeki mamluk. Ini tanah saya, kebun saya, mobil saya, rumah saya, usaha saya. Tiap hari kau dijajah dengan itu. Yang kau anggap sebagai milikmu itu. Tapi kau mati saja, bahkan belum kau nikmati. Belum tahu jalan-jalan ke Eropa, belum jauh jalan-jalan ke Bali. Hanya sibuk ngurusin SPPT. Begitu mati bingung ngejual kayak ibu ya. Ngejual bingung. Mau belinya dulu bingung. Coba. Allah mengajarkan dalam Al-Quran. Menyuruh kita bertebaran di muka bumi. Menikmati surganya Allah. Di alam dunia ini sahabat. Menikmati surganya Allah. Surat Al-Mulk ayat 15. Bagi kalian sekarang yang punya aset dan umurnya udah atas 40-50. Jual. Jalan-jalan. Semua. Ya. Tadi semua. Ya. Jalan-jalan nikmati. Saksikan. Sebagaimana 7 ayat dalam Al-Quran kata Allah. Hei manusia. Nikmati keindahan. Paris pening semua. Dan lihatlah Allah di sebalik keindahan itu. Jamalnya. Ini senangnya dengan rezeki mamluk, milik. Milik siapa itu Pak? Kebun siapa? Kebun Abdi. Kebun saya. Kalau yang itu, kebun saya. Kalau yang situ sawah, sawah saya. Modal aja. Akhirnya tuh sawah dipakai berantem oleh anak-anakmu. Maka Abah mengajarkan sekarang dalam segala apapun. Marilah kita semua nikmati kehidupan ini asal saksikan Allahnya pada segala apa yang dilihat oleh mata. Ya. Maka oleh karena itu carilah wujudnya Allah di muka bumi ini. Alamat Allah itu ada. Wasilahnya ada di muka bumi ini. Karena Allah itu adalah telah mengutus utusan seperti matahari. Mengutus cahayanya. Dari kesadaran sempurna bersama Allah. Yang disebut dengan ultrasonur, sonur. Sekarang pada kesadaran di bawah sadar. Sekarang kau bersambungkan dengan wasilah Rasul Allah. Karena wujudnya Allah ada pada dia. Wajahnya Allah ada pada dia. Tapi kau tidak menyembah dia. Tidak menyembah wujudnya Allah di muka bumi ini. Ya. Inilah. Maka kalau tidak begitu, maka inilah yang akhirnya sekarang kehilangan wasilah. Rasulnya udah dianggap mati 1500 tahun yang lalu. Bagaimana kau akan hidup di zaman sekarang? Rasul yang ada di sekitarmu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun. Maka malah kau nggak anggap. Nah inilah. Itu saja barangkali sahabat yang Abah sampaikan pada sore hari ini adalah bahwa kewajiban mengupgrade itu adalah karena memang segalanya di-upgrade. Ya. Lihat kacamatamu di-upgrade. Ya. Segalanya di-upgrade. Tidak ada yang nggak di-upgrade. Pakaian, mode di-upgrade. Model rambut di-upgrade. Semua ya. Tapi sekarang kalau model rambut, pakaian sih diikuti. Teknologinya diikuti. Tapi kesadarannya nggak di-upgrade. Kamu hidup di zaman modern dengan pola pikir masa lalu. Inilah tentang kesadaran. Dan Allah mengatakan, Faida sawaituhu, ketika aku sempurnakan Adam. Aku tegakkan Adam. Maka kenapa Allah di ayat yang lain mengingat, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan engkau dari Rabbmu al-Karim? Karena tadi orang sekarang dia tahu dirinya, tapi dia tidak tahu Tuhannya. Asbak kayu itu tidak tahu Tuhannya itu si kayu, Robnya itu. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa kenal dirinya, asbak kayu itu, maka dia kenal sebenarnya Tuhannya adalah si kayu. Nah itu. Tapi nanti itu sebetulnya ada wasilahnya dulu. Temuilah alamat Tuhannya yang bisa menjelaskan ini padamu.
Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari semua. Karena kalau tidak begitu kesadaranmu tidak akan di-upgrade. Ya. Kau tidak akan ter-upgrade kesadaranmu. Akhirnya ibadah dalam keadaan mabuk semuanya. Ya. Inilah sebagai pelajaran kepada kita semua. Sesungguhnya tidak ada yang nggak di-upgrade semua. Ya. Dulu sahabat sebelum ini seperti ini. Sekarang pakai gas. Set. Begitu. Makanya berpestol. Teng. Begitu. Dulu orang tua kita mau bikin api itu pakai itu. Bambu. Gosok. Baru keluar pakai ini. Keluar asap dari sini. Sekarang cukup. Ceng. Ya. Dulu mengirim surat itu jauh. Abah Haja pada saat berhubungan dengan Umi dulu dia sedang ada di Tegal, Abah ada di Sukabumi. Hanya surat yang menunggu begitu lama. Duhai kekasih, bagaimana kabarmu? Sekarang cukup. Halo, darling. Aduh, pipimu sekarang tembem ya. Dulu nggak bisa kamu lakukan. Ya, itu saja barangkali sahabat di Ramadan ini seharusnya adalah mengupgrade. Nah, cara mengupgrade-nya ternyata sederhana. Kenapa elit global takut dengan Nusantara? Karena dulu kita walaupun tidak disebut Islam, tapi kesadarannya Islam. Ingat itu. Itulah Sunan Ampel. Bicara kepada para sunan itu. Jangan kau kepada dia menegur Raden Patah. Tuh, ya sahabat kalau kalian ngerti. Ya. Bagaimana dia melarang saat itu. Jangan kau hancurkan Majapahit. Tapi Raden Patah karena tadi dibisiki juga oleh mereka itu yang Zionis tadi. Ayo ini kesempatan negara Islam, ayo kita dirikan. Polanya saja Islam, tapi budayanya jahiliyah dibawa ke sini. Tapi budaya sini yang canggih dipakai di Swiss, semua di Eropa. Maka sekarang 27 negara paling bahagia di Eropa menggunakan resep adalah bangsa kita. Bagaimana tersambung dengan tadi semua. Dengan selalu menyambungkan tadi semua. Antara asbak kayu dan kayu. Tuh. Kalau sekarang asbak kayu adalah seperti manusia sekarang beribadah pada Allah tapi nggak tahu Allahnya. Tuh. Sehingga tadi akhirnya abring-abringan bawa api, bawa obor cari api. Abring-abringan bawa tumpeng cari nasi kucing. Akhirnya abring-abringan nyelam ke dalam air mencari air. Dia nggak sadar sedang berada di air karena tidak kenal pada Purwadaksi. Tapi Eropa sekarang kenapa ada bahasa healing? Mereka ada bicara bahwa mereka itu semua, ya. Nah, itulah sahabat, ya. Maka marilah kita pahami semua. Silakan terserah kalian. Dari semua. Maka kata Abah juga kembali Mas Sena, Abah takut disesatkan. Apa takut sesat? Ya. Orang yang tidak pernah merasa benar tidak akan bilang takut, tidak merasa sakit disesatkan. Ya. Orang yang tidak pernah merasa memiliki hidup tidak takut kehilangan hidup. Orang yang sudah tidak memiliki apapun tidak takut kehilangan apapun. Manusia hari ini banyak menderita sedih karena merasa banyak memiliki hidup. Takutlah kehilangan hidup. Memiliki mata, takutlah buta. Memiliki telinga, takutlah budeg. Memiliki mulut, takutlah nggak bisa ngomong. Memiliki harta, lah maulah sedekah karena takut berkurang. Makanya cara menyatukannya adalah hanya satu, tekukan lidah, rapatkan gigi, satukan di dada di sini. Kaf ha ya ain shad. Dari semua. Ya, selama Ramadan ini terus kosongkan, kembalikan, kosongkan, kembalikan, kosongkan, kembalikan. Maka kau nanti pelan-pelan kamu akan inilah yang ditakutkan oleh elit global. Karena kamu sekarang tidak bisa lagi ditipu oleh mereka. Kalau kemarin iming-imingi surga, coba kamu cari lagi tuh kitab-kitab itu. Yang pertama buka percetakan di Beirut itu mereka. Yang pertama menemukan mesin cetak itu mereka. Yang membuat kitab-kitab yang kalian sekarang sudah gundul itu mereka. Bahkan di sini pun sama. Senok Horgronya lah yang merusak itu semua.
merubah banyak kitab-kitab. Tapi karena kalian percaya, gundul, kuning, wah, gitu kan. Tapi ternyata banyak berseberangan dengan Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita mengkritisi fikih, karena fikih itu banyak budaya Arab. Ingat itu. Jangan terjebak dengan situnya. Masuklah kepada esensinya. Karena Tuhan itu tidak peduli dengan fikihmu itu. Maaf. Ya, maaf. Ini harus dipahami. Apa bagi Tuhan itu dari awal? Maka tadi bab wudu. Wudu itu bukan mencuci tangan, kembalikan pada kudrat iradat. Wudu itu bukan berkumur, tapi kembalikan sifat kalam. Wudu itu mencuci wajah, kembalikan wajah dia. Kan ada wajah yang sebenarnya adalah wajah wujudnya Tuhan yang harus kau lihat dengan robitoh hari ini, sahabat. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak begitu, berarti semuanya kalian ini akan siap-siap AI. Akan menggantikan pekerjaanmu. Guru diganti AI. Ustadz diganti AI. Ustadznya udah gak bener. Carinya amplop melulu. Dari semua. Enggak. Ya. AI. Guru diganti AI semuanya. Tidak bisa kamu menolaknya. Karena ini adalah. Karena Tuhan sendiri yang mengadakan AI itu. Ingat sahabat. Ya. Jadi ayo. Upgrade diri kita, mi'rajkan diri kita. Bagaimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Itulah kesadaran. Jadi yang disebutkan dengan mengupgrade itu menaikkan kesadaran. Karena pada dasarnya pada saat kamu kesadaran jasad, maka kesadaran Tuhan kamu hilang. Itulah. Maka ibadah jadi salah, penuh ria, ujub. Nggak ibadah salah. Gitu kan tadi. Kaya salah, miskin salah. Jadi pemimpin salah, jadi rakyat salah. Karena tidak mengerti pada esensi awal. Maka Nabi bersabda, Yahudi menjadi 72 golongan, semuanya nyemplung kecuali satu. Nasrani, Yahudi 71, semua nyemplung kecuali satu. Nasrani 72 golongan, semua nyemplung kecuali satu. Islam 73 golongan. Tapi yang satu itu innama ilahukum ilahu wahid. Maka kata Allah, wa anibu wa aslamu. Kembalilah kepada Allah. Wa aslamu, serahkanlah pada Allah. Kalau tidak walatun sorun, maka kamu tidak akan bisa ditolong. Nah hari ini Abah menyaksikan itu. Ya. Maka marilah. Abah itu bukan sedang merubah apapun. Tapi hanya merubah, menaikkan kesadaran. Karena tanpa kesadaran, kita masih mudah ditipu oleh mereka. Atas nama ibadah. Ingat itu. Kamu tahu nggak 116 manusia yang diciptakan oleh mereka, termasuk Senok Horgronyo. Dan dia, Senok Horgronyo itu adalah yang bernama Abdul Gofar itu, sahabat. Ya. Dan dia mengacak-acak sampai Aceh hari ini kehilangan jati diri. Ya. Dari semua. Yang Aceh Samudra Pasir yang Mas Budi. Mas tadi Abah kaget dari situ kumisnya nggak ono. Iya. Mohon maaf sehat semua, tadi semua sekali lagi. Mohon maaf ya. Boleh dipikirkan kalau kalian anggap video Abah juga berguna, delete saja. Ya kemana kata Abah, daripada kamu membuat kamu komen sesat pada Abah, lebih baik usah nonton. Orang-orang yang tidak mau sadar nggak usah nonton. Ngapain? Ya, Abah hanya ingin mengajak pada orang yang mau berubah, yang ingin meningkatkan kesadaran. Itu saja. Ya, inilah ciri-cirinya orang yang belum sadar, buat komen pun belum bisa. Mohon maaf atas kekurangan. Sebentar lagi kita akan sehat semua panjenengan. Terima kasih ya. Sekali lagi Mas Bambang, tadinya Abah nggak mau live tapi lihat dari semua kata Abah ini bagus juga. Abah ingin dijelaskan lagi tentang bagaimana meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran hanya satu, panakkan dirimu. Itulah imsak. Maka di Ramadan ini keberadaan si asbak kayu itu, tekuk lidahnya, rapatkan giginya, serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Dengan menahan napasmu di dada ini. Pada sod, pada Muhammad. Dari semua. Kaf, ha, ya, ain, sod. Disinilah. Kalian cari dari siapapun. Ya. Itu adalah menyambungkan kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah yang harus dibangun oleh kita sahabat. Ya. Tinggalkan pandanganmu pada dunia, pandanglah itu akhirat.
Pandanglah yang dohir itulah yang batin. Pandanglah yang akhir itulah yang awal. Bukan membencinya. Inilah kebodohan. Ini kebanyakan tasawuf. Makanya ada orang tasawuf ngajak miskin. Kata Abah. Sebutkan satu ulama tasawuf. Sebutkan satu waliullah besar. Seperti Imam Sajili. Imam Tijani. Tuan Abdul Qadir. Terus kesini. Waduh, Sultan Ahmad. Semuanya orang-orang hebat. Wali bukan seseorang yang duduk di guha. Wali bukan seseorang duduk di atas sejadah pegang tasbih. Tuan Abdul Qadir mengatur irigasi. Makanya itulah kenapa Abah sendiri belajar. Minimal bukan wali, tapi ngajar bagaimana para wali itu berbuat. Menanami penghijauan. Al-Basyah dulu pernah di Sukabumi itu sampai hampir 1 juta pohon Abah tanam itu. Ya, karena kita ini harus berkarya, bukan gedek ilallah la ilah, tapi nggak berbuat apa-apa di dunia ini. Tadi semua, makanya tadi akhirnya kalau hari ini kiamat, orang Islam masuk neraka semua. Kalau ada neraka itu, tadi semua, tadi. Kenapa? Karena tadi orang lain sudah berbuat, bikin mobil, bikin motor, bikin pesawat, bikin HP, bikin ini, sampai apapun peralatan kita hidup, dari mulai kecil sampai masak juga, miwon, sasa, semuanya tadi. Sampai apapun di dapur kalian buatan siapa coba? Coba, ayo kita ini berpikir logis sahabat. Mulailah kita sadar. Jadi pahami dunia. Jadi kiai-kiai yang menyuruh meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu tidak meninggalkan dunia. Abah sudah jelaskan kemarin. Ada 2 syekh. Sama-sama punya guru yang hebat. Yang satu miskin. Yang satu kaya. Yang miskin ini suudon pada yang kaya. Tadi semua. Disinilah persoalannya. Bukan masalah. Tapi kalau kamu mampu kayak Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Kan dunia ini Allah. Akhirat Allah. Maka jangan pisahkan dua. Kalau saat dunia bukan Allah, berarti celaka tauhid kamu. Tadi semua. Ya. Dan kita disuruh oleh Allah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya itu mana? Tubuhmu. Bicara dunia ya tubuh kita. Bicara dunia ya dunia. Kan itu ada alam sogir, ada alam kabir. Ada Indonesia, ada Taman Mini Indonesia. Gitu. Maka sebenarnya kita kalau seandainya mau keliling Indonesia capek. Tapi kamu pergi Taman Mini, loncat dari Kalimantan ke Sumatera. Ini tubuh kita inilah. Maka itulah Allah menyuruh kita tidak mempelajari isi bumi ini. Tapi suruh mempelajari diri. Karena mempelajari diri yang kecil ini. Kau menemukan segala antariksa pada dirimu itu yang tak terbatas. Karena kamu adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Maka kenapa dia berkata anna rabbaka harto binas. Inna rabbaka sesungguhnya Rabbu yang meliputi dirimu. Maka itulah kata Rob, kata Abah juga. Kenapa punya jamak arbab. Berarti setiap orang itu satu Tuhan itu. Kamulah Tuhan pada dirimu sendiri. Jangan ragu itu. Tapi sadari. Ya. Tadi. Tetapi jangan kamu ngaku Tuhan. Pahami itu. Makanya kata Abah. Allah lah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Pahami. Ya. Mana yang bukan Allah? Kalau ada itikad orang. Bahwa ada yang bukan Allah. Satu makhluk saja. Apakah misalnya yang terjelek. Belatung. Bukan Allah. Itu udah musyrik. Pahami itu. Maka kenapa? Persoalan manusia itu bukan tentang menyembah. Tetapi dari awal pun membebaskan daripada kesyirikan. Itulah Allah selalu ingatkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni seluruh dosa. Bahkan ingin liqa dengan Allah pun dengan syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Tadi. Ingin liqa. Fal ya'mal amalan sholih. Lakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang sudah kamu tidak melaksanakan lagi. Kamu sudah tidak lagi merasakan mengamalkan. Itu soleh. Amal, kemudian Abah sudah kata ikhlas, mukhlis,
mukhlas. Mukhlis, orang yang sedang belajar ikhlas. Masih ada dia. Boleh diartikan lillah. Tapi lillah ini terkadang, billah, terkadang orang jadi jabariyah. Saya semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Tapi yang sholat dia. Itu masih jabariyah itu. Tadi semua. Berarti ada dia, ada Allah. Dia menyembah Allah. Tapi banyak orang dari kita sadar begitu mentafsirkan Quran, mentawilkan Al-Quran, jadi mutajilah. Akhirnya dia terus ada. Tadi semua. Nah disinilah yang harus kita pahami. Lillah, billah, bukan lillah, billah, ma'allah. Ujung-ujungnya harus la haula wa la quwata illa billah. Baru sebelum la haula wa la quwata illa billah tidak akan ada inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Itulah sahabat. Maka percaya abah sekalian, dunia ini akan mengejar-ngejarmu. Sebagaimana kata Allah hadis kursi, hai dunia, larilah dari mereka. Karena dunia ini, ngerti nggak? Siapa sih dunia ini? Tadi semua. Dunia ini Pak, pahami ya, dalam hukum Tuhan. Kenapa Allah itu ini jailun fil ardi khalifah? Kenapa bahasa jailun? Bukan ini khalikun. Ya. Atau ini badiun atau apa? Tapi jailun. Kayu menjadi asbak, kayu itu jailun, menjadikan. Ini contoh, ini gelas. Kaca menjadi gelas kaca, jailun, aku menjadi. Dan Allah, makanya Ibnu Arabi mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Alam itu cermin Allah al-haq, karena dia jailun. Berarti yang menjadi kucing itu yang menciptakan kucing yang menjadi kucing. Paham itu? Yang menciptakan pohon yang jadi pohon. Yang jadi pohon itu yang menciptakan pohon. Yang jadi laut itu yang menciptakan laut. Yang menjadikan kodok itu yang jadi kodok. Maka batinnya la ilaha illallah. Dohirnya, kodoknya Muhammadur Rasulullah. Apapun yang menunjukkan dohir Muhammad itu. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Dan hadis kursi Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Jadi Muhammad itulah permainan dia dari awal pun. Dan kita, maka orang yang sampai kepada hakikat nur, maka disitu makom muraqabah. Tapi orang yang sudah lebur Muhammad kepada Allah, makom musyahadah. Tadi semua ya. Sudah makom fana, makom bako di situ ya. Bukan panah bilah lagi, tapi bako bilah di situ. Kemanapun, dan itu harus dilatih. Kalau kamu, kata Abah juga, kenapa Imam Asy'ari, Imam Maturidi merumuskan landasan dasar ahli sunnah wal jamaah itu dengan sifat 20. Wujud, sifat nafsiyah hanya 1. Sifat salbiyah ada 4. Kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsihi. Nanti satu lagi wahdaniyat. Untuk mengadukan, barulah ma'nawi dan ma'ani. Ma'ani adalah sifat a'yan kharjiyah, Adam. Kemudian ma'ani adalah a'yan sabitoh, Muhammad. Ruh kita, Rasul. Dari semua. Maka sifat ma'ani dan ma'nawi diwahdaniatkan jadi 15 yang sifat, tetapi ada 5 yang buat zat. Wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya pada diri kita lah sifat 20 itu nyata. Maka pahami kenapa Allah itu wujud. Dan wujud itu hanya 1 sifat nafsiyah. Dan kenapa dikaitkan dengan nafsiyah? Tadi semua. Dan kenapa kita disebut kullu nafsin? Kenapa nafsin itu bimana mu'annas? Bukan muzakkar. Kenapa da'ikotun bukan da'ikun? Dako yaduku da'ikun. Tapi enggak. Kullu nafsin da'ikotul maut. Karena enggak ada mati itu. Hanya nyicip doang. Dari dohir ke batin, batin ke dohir lagi. Batin dohir lagi. Sebelum roji'un. Sebelum roji'un.
segalanya begitu. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu diciptakan. Di bumi ini kamu akan dikuburkan. Dari bumi kubur inilah kamu akan dikeluarkan kembali. Abah sudah jelaskan di dalam buku Abah ini, ya, bagaimana kembalinya, ya, bagaimana kembalinya. Itulah hakikat majma'ul anasir, narun, hawaun, ma'un, turabun. Unsur mana tadi? Kan hakikat ruh kita ini apa? Kan dari ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. La ilaha illa Allah. Itulah ilaha illallah itu. Muhammad, Rasulullah, Allah itu. Jadi sebetulnya alam misal, alam ansam, alam insan. Nah, maka dari la, dari kamilah. Karena la. Kenapa maksud kamilah sempurna? Karena kamu nggak ada, nggak merasa ada. Tadi. Makanya la ilaha illa Allah. Kenapa dikirnya la ilaha illallah, la ilaha, nggak ngerti lagi, cuma dikir gitu doang. Barulah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu tubuhmu semua. Makanya kenapa sholat itu tentang ruhmu, sholawat itu tentang jasadmu. Tadi semua. Isra itu tentang jasadmu, Mi'raj itu tentang ruhmu. Begitu saja sebetulnya. Makanya kenapa bi'abdihi, kenapa dohiron wa batinan. Bi'abdihi berarti hamba tadi semua. Cuma jangan lupa kita ini ya hamba ya Tuhan. Nah inilah konsepnya. Kalau kamu ingin kaya seperti Allah, dan Allah itu sifatnya kaya, goniyun, mugni, rozak. Tapi oleh Allah diatur, nggak kaya bareng semua, tadi semua. Karena nanti kalau kaya bareng semua, kiamat dunia ini. Nggak ada yang kerja, nggak ada yang ke sawah, nggak ada yang ke kebon, nggak ada yang nanam padi, nggak ada yang nanam serai, tadi semua, ya. Maka dibikinlah tadi semua dari, maka tadi sifat manusia itu dimulai nafsul amarah, lawamah, mulhimah, sampai dari kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Idris, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, Harun, Musa, baru kesadaran Ibrahim di Sidroh Al-Muntaha. Itulah manusia akan beragam di dunia ini. Maka orang syariat benar tingkatannya, tapi jangan berhenti. Orang tarekat benar pada tingkatannya, jangan berhenti. Orang hakikat benar pada tingkatannya, tapi jangan berhenti. Barulah rojiun kalau sudah selesai. Karena syariat bicara tentang bagaimana untuk menunjukkan fi'il dia. Syariat itu perlihatkan dohir dia dan fi'il dia. Maka disebut dikir syariat, dikir yang dilakukan oleh ucapan dan apa yang diperbuat oleh tubuh. Itu syariat namanya. Makanya tadi ruku, berdiri, cuma orang syariat biasa Allahu Akbar, Allahnya nggak pernah akbar. Hutangnya yang akbar. Hutangnya akbar, penyakitnya akbar. Waktu sholat Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, udah nggak ada tuh penyakit, nggak ada hutang sebenarnya. Nggak ada masalah. Karena Allah yang akbar tadi kan. Kul ya adim, antal adim, qad hamana, hamun adim. Sesungguhnya tadi, wa kulus, katakan hanya engkau yang adim, maka hilanglah semuanya. Kenapa manusia menderita? Karena makhluk terlalu besar di hadapan manusia. Itu saja. Allah menjadi kecil. Salatnya Allahu Akbar. Maka munafik semuanya. Tadi semua. Allahu Akbar. Tapi yang akbar itu hutang, yang akbar itu urusan SPP anak, yang akbar itu urusan ini dan itu. Yang lain itu, inilah yang harus kita luruskan sahabat. Ya. Maka memahami tentang bagaimana tanajul kita datang ke alam dunia ini adalah sangat penting. Karena orang yang ngerti gimana datang, dia akan mengerti arti bagaimana dia pulang. Itu saja perjalanan itu. Maka kata apa? Semua manusia baik-baik saja pada levelnya masing-masing. Tapi yang tidak salah itu yang tidak mau berubah. Padahal alam ini sifatnya tagoyur. Sifatnya berubah. Maka kita wajib berubah.
Karena sadar nggak sadar perubahan terjadi. Dari kita tidak ada menjadi tidak ada. Itu perubahan. Dari kita tidak ada. Dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh, lahirlah bayi. Terus balita, remaja, hilang lagi. Ruhmu itu tidak berubah umurnya. Ruh kita tetap adalah wildanun mukhalladun. Umur 15 tahun. Maka dia akan terus rolling. Selama cangkangnya ini belum sadar siapa dirinya. Karena ruh itu juga tidak bisa kembali sebelum sempurna dengan jasadnya. Maka jangan benci jasadmu. Walaupun kau nafikan jasadmu. Di situ hanya fungsi nafi isbat. La ilaha illallah itu nafikan jasadmu. Kemudian isbatkan pada ruhmu. Karena yang tahu Allah adalah ruhmu. Yang bisa pulang pada Allah hanya ruhmu. Kenapa ruhmu itu bisa pulang? Karena ruh itu adalah milik Allah. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Si ruh itulah yang bisa ingat Allah. Karena ruh pernah berjumpa dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Jasad ini belum pernah ketemu Allah. Maka jahilnya luar biasa. Akhirnya Allah bikinlah hukum fisika di alam dunia ini. Antara fisik dan kimia. Maka tubuh kita tentang kimia. Batin kita tentang proses kimia. Tubuh kita proses fisika. Maka hukum alam ini berlaku hukum Einstein. Ya, maka tadi jangan kamu hina orang-orang sana. Itu kayak Einstein itu wali itu. Tidak mungkin menemukan relativitas EMC kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, C adalah kuadrat. Dia sudah ngerti isi Quran, nurun ala nurin. C kuadrat itu cahaya dikalikan 2. Kita mengkafirkan gara-gara sholatnya nggak seperti kamu. Itulah yang sholat, itulah yang sujud. Sujud dan ruku. Menurut Allah itu bukan ruku begini, bukan sujud begitu. Tapi adalah hudur. Sujudnya hatimu pada Allah. Maka zuhud kemarin sudah kita bahas. Bukan meninggalkan dunia. Tapi pandanglah dunia ini adalah akhirat. Pandanglah dunia ini Allah. Maka yang tadinya adalah muhaddas. Sekarang bisa jadi bako.